Ini gang kecil yang nggak bisa, mobil tuh nggak bisa berpapasan juga. Kalau gesekan sih nggak begitu parah sih ya. Paling cuma kita ditelepon, Mas beri Beni, nah, kayak gitu. Bisa apa namanya, dikecilin nggak suaranya dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu aja sih. Mural ini dibangun di bangunan warga ini, Mas. Salah satu ikonnya ini pohon gayam. Oke. Pohon gayam, lalu ada biji melinjo di sini. Oke. Biji melinjo, kalau kita ngomongin ngebel, kita akan berjumpa dengan cerita rakyat naga, ngomongin reog dengan macan, dan itu diwajibkan ya dalam tanda kutip sebagai perda atau apapun itu, untuk akhirnya kita bisa mengembangkan lagi apa yang memang menjadi focusing untuk menunjang kualitas dari kesenian itu sendiri. Sumber daya manusianya dulu nih. Kesiapan orang-orang terhadap hadirnya suatu bentuk kesenian gitu. Kesenian apapun ya. Oke, mau pesen dong. Siapa nih? Oi, si Bung Gens. Ini yang ngejualin ini presidennya Setiaris Arts nih. Ya, gimana nih? Ini secara mandiri. aku mau pesen kopi khas dari Setiaris. Kopi khas, kopi tus. Kopi tus namanya. Yes. Mas Adri, kalau misalnya ngopi di sini nih, ini yang menarik apa sih Mas kalau misalnya pesen kopi di sini? Yang menarik itu kopinya dari pasar. Oke. Tapi rasanya tetap pasar. Asik. Tetap pasar. Oke, Mas Andre. Yes. Yang menarik dari ngopi di sini bisa diceritain nggak Mas, apa yang menarik kalau misalnya pesen kopi di sini? Kalau pesen kopi di sini udah otomatis include bagian hasil dari kopi dari teman-teman. Itu untuk membantu atau berkontribusi terhadap seni dan budaya di Setiaris Art Space. Jadi ada sebagai dapurnya seperti itu. Jadi ada semacam pajak kesenian ya? Pajak kesenian secara mandiri. Asik. Nah, kita tentukan sendiri. Sekian persen gitu ya? Ya, sekian persen. Ya. Kalau gitu aku pesen kopnya 10, Mas. Wah, ikhlas lillahi ta'ala. Langsung terpotong otomatis. Iya, siap. Oke, Mas Andre, ditunggu kopinya ya. Oke, sip. Siap. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol sambil ngopi sama Mas Agra nih. Sekarang kita ada di mana, Mas Agra? Kita ada di hall aulanya Setiaris Art Space di lantai 2. Ini biasanya kita gunakan sebagai lokasi pameran sih. Pameran batik, kita pernah pameran arsip di sini. Untuk syuting, kebutuhan teater, panggung, ini ada lighting-lighting juga. Dan ini masih banyak properti ya di sini termasuk ini? Ya, properti. Jadi salah satu bidang usaha dari Setiaris Art Space sih, sebagai art developing. Art developing ya gitu. Ya. Dari sini. Dan ini kita lanjut ngomongin soal ekosistem kesenian nih, terutama di Ponorogo di Mas. Siap. Kalau ngomongin soal kesenian, tentunya akan bisa lebih hidup dan menghidupi itu kalau ada ekosistemnya. Sebenarnya kalau dari Mas Agra sendiri ngelihat sebagai seniman sekaligus pegiat kesenian, itu ekosistem itu terbentuk dari apa aja sih Mas yang seharusnya ada gitu? Kalau ngomongin ekosistem, kita akan ngomongin sesuatu hal yang timbal balik lah ya. Jadi tidak boleh ada sesuatu hal yang lebih dominan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pelaku ya kita harus ngomongin juga harus ada penikmat kayak gitu. Ada berbagai macam lah ekosistem yang seharusnya bisa dijalankan. Gitu. Mulai dari bidang produksi, senimannya sendiri, siapa pembelinya, penikmatnya, dan lain sebagainya. Ini yang perlu dibangun karena mengingat Ponorogo itu memiliki potensi kesenian tuh besar, gede, banyak kita tuh, punya banyak gitu kan pelaku seninya. Tapi di satu sisi kalau misalkan yang dirasakan kebanyakan orang hari ini, kita kekurangan produser nih, gitu. Kita kekurangan kolektor nih, kita kekurangan penikmat pada segmen-segmen tertentu kayak gitu. Ini yang perlu dibangun sih kayak. Iya. Yang paling dirasakan sama teman-teman Setiaris itu yang paling betul-betul
kurang maksimal atau kurang masif itu sebenarnya di apa itu Mas? Justru dari subpoinnya gitu. Subpoinnya yang paling utama sih kita akan ngomongin perkara sumber daya manusianya dulu nih. Kesiapan orang-orang terhadap hadirnya suatu bentuk kesenian gitu. Kesenian apapun ya gitu. Itu dulu yang untuk membangun ekosistem makanya perlu dibangun dulu intelektualitas. Intelektualitas komunitas-komunitas ya, di komunitas-komunitas maupun dari pelaku penikmat ataupun dari investor atau kolektornya atau pembelinya ataupun juga dari keproduksiannya. Nah, itu semua ya yang namanya ekosistem itu kan saling melengkapi gitu. Karena kalau misalkan semua pelaku lah, terus pelaku mau makan apa kalau misalkan tidak ada penikmatnya, kayak gitu kan. Pun kalau misalkan pelaku punya karya gitu, tapi kita mau nge-marketingin atau kita mau ini, tapi kita nggak punya bidang keproduksi, gimana kita mau jalan juga kayak gitu. Jadi semuanya harus saling melengkapi kan. Dan untuk melengkapi itu yang pertama kali perlu dibuat adalah pertama kali perlu ditingkatkan itu adalah intelektual dari setiap lininya. Kayak gitu sih. Jadi isi otaknya dari setiap lininya dan visinya kita harus samakan dulu nih. Oke. Dan itu berkumpulnya itu salah satu poin sentralnya itu di komunitas berarti ya? Ya, salah satu pendekatan yang paling bisa untuk dilakukan adalah melalui komunitas-komunitas itu, seperti itu. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin komunitas, artinya komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki hobi atau kesukaan yang sama kan kayak gitu kan. Dari kesukaan yang sama itu akhirnya membuat suatu community untuk menjalankan apa yang mereka inginkan, kan seperti itu. Nah, otomatis ketika mereka sudah punya satu rasa yang sama, akhirnya kan mereka akan berpikir gitu kan, apa yang harus dilakukan, mengapa mereka membuat community itu tadi, kembali lagi ke akar dasarnya, sehingga komunitas itu punya semangat, komunitas itu punya idealisme, komunitas punya karya, yang akhirnya itu mudah, karena mereka memang benar-benar suka nih gabung ke komunitas ini, karena mereka benar-benar suka. Kalau misalnya dilihat, artinya komunitas itu jadi salah satu sumbu untuk hidupnya ekosistem gitu ya. Nah, ada contoh nggak Mas di kota yang akhirnya dari komunitas-komunitas itu yang akhirnya bisa untuk menghidupkan ekosistem yang luar biasa di Indonesia tuh di mana? Wah, banyak banget ya komunitas-komunitas seni Indonesia yang akhirnya bisa memunculkan. Kalau kita ngambil dari beberapa salah satu impian Setiaris ya. Impian Setiaris itu kita pernah pengen bikin Gang Gayam ini semacam seperti Gang Potlot. Jadi bagaimana komunitas dari slang ini tadi bisa memunculkan, dia bisa menghadirkan Dewa, dia bisa menghadirkan Anang Hermansyah, dia bisa menghadirkan banyak orbitan-orbitan yang keluar kayak gitu loh dari kesenian musik gitu kan. Tapi kalau misalkan dari kita ini bagaimana akhirnya tujuan kami, komunitas-komunitas yang bergabung di kami ini dari segala lini atau bidang keseniannya masing-masing itu, mereka bisa untuk grow up bareng kami dan akhirnya bisa apa istilahnya ya, mengorbitkan diri nantinya gitu, dengan sumbernya atau sumbunya adalah dari Setiaris Art Space. Nah, untuk berjalannya komunitas kan tentunya harus ada ini ya, semacam power, entah itu powernya dalam artian material ataupun non material. Non material mungkin intelektualitas itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal material gitu, nah sejauh ini di Ponorogo apakah komunitas-komunitas itu ada permasalahan di wilayah material gitu untuk menghidupkan kesenian dan misalnya kegiatan-kegiatan berkesenian? Pastilah ya, kita ngomongin Ponorogo itu kita masih keterbatasan di situ sebenarnya, memang di hal-hal yang berbau material, karena memahamkan orang-orang itu juga masih perlu proses gitu nyatanya. Karena kalau ngomongin Ponorogo kan sudah identik sekali dengan reog ya, sedangkan ngomongin kesenian itu produknya bukan hanya reog nih, kita punya banyak hal. Di teater mungkin kita bisa ngomongin reog juga, di musik kita bisa ngomongin banyak hal sebenarnya. Tapi penikmatnya yang paling banyak kan masih seni tradisi reog. Makanya yang community pelaku seni reog yang mungkin sudah stabil dengan material itu. Tapi kami yang berjalan di lain sisi kayak gitu, ini memang masih perlu dukungan kayak gitu, perlu dukungan. Saya rasa bukan hanya
setiaris aja sih, tapi banyak juga teman-teman yang ngobrol bareng kami ini juga merasakan hal yang sama gitu. Karena pembangunan kesenian kebudayaan itu di sini juga masih hanya terfokus pada reog gitu tadi kayak gitu. Sedangkan kami yang ingin berusaha untuk mengangkat, ngomongin reog lah, kita mau ngangkat pengrajinnya gitu. Yes. Kalau misalkan reog main, kalau nggak ada pengrajin topengnya juga gimana gitu kan, pengrajin gamelannya dan lain sebagainya lah. Yeah. Ini yang community itu sebenarnya ada loh gitu, yang perlu untuk kita dukung juga gitu. Dan bahkan Ponorogo itu bukan cuma reog gitu, Ponorogo itu juga ada gong gumbeng, ada kelingan, banyak banget kesenian di Ponorogo itu. Untuk ngomongin tradisi, untuk modernnya kita juga nggak kalah gitu. Kita punya musik hip hop, ada komunitasnya, ya kan. Gani juga tergabung di sana. Keroncong juga ada komunitasnya, banyak banget komunitas-komunitas itu. Dan sebenarnya ini yang perlu diperhatikan gitu, perhatikan mengenai apa yang menjadi titik temu gitu. Kalau misalkan ngomonginnya adalah material, maka kendala utamanya kalau menurutku adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kesenian ini tadi sendiri kayak gitu. Jadi yang namanya orang mau nyeponsorin, atau orang mau itu kan pastinya ditanya kuantiti, penontonmu berapa sih, terus berapa orang sih yang datang di eventmu dan lain sebagainya ini gitu kan. Nah, untuk mencapai titik itu sebenarnya sebelum kita ngomongin material, maka kita harus ngomongin dulu penontonnya. Kita harus masanya seperti apa nih kayak gitu, dan bagaimana cara kita merangkul massa. Dan maka dari itu kami dari Setiaris Art Space ini hadir untuk membantu keproduksian teman-teman, mulai dari bagaimana promosinya, publishingnya dan lain sebagainya, dengan cara-cara humanis dan cinta kasih kalau kata Pak Pres gitu kan, kata Pak Presiden Setiaris ya. Itu dengan cinta kasih sehingga orang-orang tuh mau menikmati karya yang sebenarnya mereka kadang juga masih belum paham tentang itu. Contohnya kami pernah mengadakan Hanapuka, monolog. Banyak orang yang belum tahu monolog itu apa sih kan gitu. Monolog itu apa sih? Perbedaannya tuh apa sih sama teater, sama drama dan lain sebagainya. Kita melakukan pendekatan secara humanis, kita nggak bikin panggung yang prosenium. Kita cukup di kedai gitu, di warung kita bikin satu pertunjukan, tapi kita ingin membuat sesuatu hal yang bombastis dan suatu tendangan baru kayak gitu. Yang pada akhirnya ketika itu penuh, full book. Jadi berapa orang tuh? Waktu itu kapasitas sekitar 75 sampai 100 orang. Oh, oke, lumayan. Jadi bawah itu full. Bawah itu full. Nah, artinya adalah sebenarnya kita perlu ngasih tahu dulu nih ke orang-orang secara umum, dan kita harus sebagai pelaku seni harus berani dulu nih buat terjun. Kita harus punya pandangan yang cukup luas dulu nih tentang penonton kita kayak apa, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa membaca, menganalisa penonton kita seperti apa untuk akhirnya senang dan suka terhadap kesenian itu sendiri. Baru nanti akan secara otomatis material tadi bakalan berjalan. Karena kita mau ngomongin teater tiketing kayak gitu, sedangkan penikmat teaternya belum ada. Ya kita akan jauh ngomongin material gitu. Nah, tapi yang menarik dan tentunya perlu kita bahas juga, selain apresiator atau penikmat dan itu pelaku seni ataupun komunitas itu sendiri ya sebagai wadah bertemunya, ada satu lagi yang belum kita bahas, pemangku kebijakan. Sebetulnya kalau dari Mas Agra sendiri sebagai pelaku kesenian, pegiat kesenian gitu ya, sekrusial apa sih sebetulnya pemangku kebijakan dalam hal ini, yaitu misalnya pemerintah daerah gitu, untuk melihat potensi ini? Kalau menurutku sangat krusial sebenarnya, karena pembangunan kebudayaan itu bukan satu hal yang instan ya. Kita perlu proses nih, prosesnya panjang nih, sampai jadi suatu habit gitu, sampai jadi suatu habit, suatu karakter, identitas gitu. Itu prosesnya panjang banget untuk diamini oleh orang-orang. Dan untuk mencapai itu pasti perlu kebijakan-kebijakan yang melindungi para pelaku seni itu sendiri gitu. Dan mendukung para pelaku seni itu. Kebijakan-kebijakan ini yang tentunya perlu dibuat untuk suksesi bagaimana Ponorogo yang dibilang sebagai kota industri kreatif, kan kayak gitu. Kalau kita ngomongin kota industri kreatif dengan seni pertunjukan gitu kan, kita perlu ngomongin juga bagaimana komunitas-komunitas itu tadi mendapatkan supporting, entah dalam bentuk materi maupun imateri, gitu kan. Mulai dari fasilitasi ruang ataupun benda atau apapun itulah, materi,
lalu juga supporting terhadap bagaimana komunitas-komunitas ini diberikan ruang promosi terbuka sehingga kita bisa dapat support untuk di media-media partner milik pemerintah seperti itu. Ini yang perlu untuk kita bahas mengenai peran pemerintah ini dengan kebijakannya ini sebenarnya krusialnya sangat amat krusial. Iya. Apalagi memang pemerintah mendaku sebagai memimpin satu daerah terutama di Kabupaten Ponorogo, yaitu kota kesenian, kota industri kreatif dan lain sebagainya. Maka mereka harus bertanggung jawab juga dong. Benar. Dan sejauh ini kalau misalnya dari teman-teman Setiaris yang dirasakan seperti apa tuh kalau misalnya bersinggungan dengan pemangku kebijakan? Kami di awal-awal benar-benar sedikit frustasi gitu karena kita sudah pernah juga presentasi ke dinas, kita juga sudah pernah merangkul juga, tapi memang kami menunggu untuk kehadiran mereka di berikut-berikutnya itu masih belum seminat itu. Jadi kami selalu karena sebenarnya kembali lagi seni kanthi laku ya, yang penting jalan aja, kita jadi tidak begitu peduli gitu kan. Tapi apakah kita berhenti untuk mencoba merangkul mereka? Enggak sebenarnya. Karena kita sadar bahwasannya untuk membangun suatu ekosistem itu diperlukan semua hal itu tadi. Kita perlu kebijakan, kita perlu materi, kita perlu promosi, kita perlu banyak hal kayak gitu. Apakah kita berhenti mencoba? Enggak. Apakah kita selalu membuka pintu? Ya, kami selalu membuka pintu. Kenapa seperti itu? Karena kami sadar kami butuh kebijakan. Katakanlah seperti ini. Karena kita sudah mendapatkan nama dari nasional bahwasanya kita adalah kota dengan basis kesenian seperti itu kan. Maka dari itu program yang sudah ada harus didukung dengan kebijakan. Nah, kalau misalkan katakanlah seperti ini, program-program CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Ponorogo katakanlah dialihkan untuk mendukung program pemerintahan dalam pembangunan industri kreatif itu tadi, itu kan akan sangat, dan itu diwajibkan ya dalam tanda kutip sebagai perda atau apapun itu, untuk akhirnya kita bisa mengembangkan lagi apa yang memang menjadi focusing untuk menunjang kualitas dari kesenian itu sendiri, kan seperti itu. Makanya kami tidak menutup diri sih, gitu. Kami sama sekali nggak menutup diri. Malah justru kalau misalkan nanti suatu hari ada welcome sama kita dan mereka mau ngasih sesuatu ke kita, ya oke, ayo, apa yang kita bisa kerjakan bareng gitu. Karena hari ini kalau misalkan kita mau ngomongin bergerak sendiri pun kembali lagi kita perlu supporting kayak gitu loh. Kita nggak munafik bahwasanya kita bisa selalu ngerokok kocek sendiri kayak gitu. Juga kita dari awal sudah seperti itu gitu kan. Jadi kita open aja sih. Ya, apalagi banyak akhirnya sampai jadi magnet mancanegara, seniman mancanegara dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini seperti dari pemerintah kalau untuk teman-teman Setiaris sudah ada? Secara langsung kami belum merasakan itu. Kami masih bergerak secara independen. Dan harapan kami sih kalau bisa kita bisa duduk bersama lagi, kita coba obrolkan lagi gitu ya. Terus ayo kita bawa kemana nih arahnya, ya gitu. Artinya bentuk supporting yang teman-teman komunitas butuhkan dari pemerintah misalnya dalam hal ini itu apa Mas? Yang paling penting kebijakan sih. Kebijakan. Kalau ngomongin materi ya, katakanlah gini. Ini udah praktek, kita ngomongin misalkan logika praktek langsungnya aja. Adanya perda untuk mengatur CSR dari masing-masing perusahaan besar itu untuk dialokasikan pada bidang kesenian, itu kan bisa aja. Yang akhirnya akan mencukupi materi. Apa yang perlu dilakukan pemerintah hanya membuat kebijakan, gitu kan? Membuat kebijakan entah perda, entah UU atau apapun itu, sehingga kita bisa mencapai identitas kota kita secara maksimal kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau stigma orang-orang bahwasanya bantuan itu selalu soal uang nih, kayak gitu. Kita bisa kok nyiasati dengan banyak hal sebenarnya, kayak gitu kan. Dana CSR kan pasti keluar ya kalau dari perusahaan besar gitu. Tinggal berapa persennya kita alokasikan. Dan itu kewajiban. Yang sudah melakukan itu kan Jogja sudah pernah melakukan itu gitu dengan dana IS-nya gitu kan, dana istimewa itu. Sehingga ekosistem kesenian di sana dan pariwisata naik gitu. Karena berhasil dengan cara itu mereka menciptakan suatu ekosistem yang baik gitu, antara pemerintah dan juga pelaku seninya. Ya, selain supporting dalam bentuk material ataupun imaterial, ada lagi nggak sebetulnya yang diharapkan sama teman-teman komunitas ataupun pegiat kesenian ini dari pemerintah sebetulnya? Oh iya, pasti kami
ya kita kayaknya sih kenapa muncul masalah-masalah yang berlarut-larut ya akhir-akhir ini di Ponorogo gitu kan, antara gap oh ini kedinasan, oh ini tidak dan sebagainya, oh ini community yang kayak gimana gap-gap itu. Oke. Kurang ngobrol aja kayaknya. Kita perlu ruang, kita perlu forum untuk didengar gitu loh. Jadi biar benar-benar tahu dan bukan ngerasa yang paling tahu kayak gitu loh. Jadi ayo ngobrol, kita duduk bareng nih, komunitas-komunitas ngobrol apa yang dibutuhkan sih, gimana sih caranya gitu. Kadang kita juga kayak misalkan ada program dari Indonesia kayak gitu ya, dari nasional kayak gitu ya. Kita cuma butuh surat rekom kayak gitu katakanlah dari pemerintah itu untuk kita bisa cari dana sendiri kayak gitu dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya hal-hal yang perlu diketahui secara bersama-sama. Kita tuh punya peluang banyak gitu. Kita punya peluang banyak. Dan jangan selalu stigmanya bantuan itu selalu dana gitu loh. Tapi apa yang bisa diberikan, ayo kita kerjasamakan. Itu yang dibutuhkan komunitas sebenarnya itu. Kita perlu duduk bareng nih, misalkan wah komunitasku tahun ini mau maju nih buat hibah seni tahun ini gitu. Pemerintah bisa bantu aku nggak gitu? Bikinin surat rekom, surat izin komunitas, dipermudah semuanya. Ini yang perlu kita obrolkan bareng-bareng gitu loh, biar nggak ada gap lagi. Kita pengen dong dikasih ruang di sana untuk promosi, kita pengen, nah ini permintaan-permintaan ini yang perlu didengar sekiranya. Selain perlu didengar juga perlu mendapatkan satu sorotan. Maka dari itu kita perlu untuk duduk bareng, gitu kan, ngobrol apa sih sebenarnya kebutuhannya untuk ya sama-sama kok kebutuhannya sama-sama untuk kita bisa menciptakan suatu ekosistem industri dan juga apa ya istilahnya kehidupan kesenian ini tuh benar-benar bisa berjalan dan kita goals. Semua orang bisa hidup dari situ juga. Apalagi sudah ada Ponorogo Creative City Forum begitu ya. Nah, itu sebetulnya harusnya lebih merambah ke akar ya. Apalagi teman-teman Setiaris Art Space itu membangun semuanya itu dari akar masyarakat gitu ya, berarti Mas. Benar. Jadi kalau ngomongin kita di sini karena syukur kita ternyata berhasil untuk merayu masyarakat gitu. Jadi kayak yang pasang lampu kayak gini dan sebagainya itu ada mbah-mbah usia 60 tahun karena tapi mereka aktif karena pengen cari kegiatan dan sebagainya. Wah, aku ikut, Mas, aku ikut warga sini. Sekitar tuh ya. Iya, warga sekitar gitu. Sebenarnya dampak dari kesenian dan berkebudayaan sendiri itu kan besar dampaknya. Dampaknya tuh menyenangkan lah, menyenangkan. Ada pesan terakhir yang pengen disampaikan untuk semuanya yang menonton ini, entah itu masyarakat Ponorogo, masyarakat secara keseluruhan, pemangku kebijakan, siapapun yang sedang menonton ini, ada yang pengen disampaikan? Kita nggak perlu lagi gap-gapan kayak gitu. Kita mulai satukan visi aja lah. Nggak suka itu, jadikan itu secara personal aja lah. Jangan dibawa secara community, jangan dibawa secara untuk pembangunan. Karena kita membangun untuk semuanya gitu. Kita itu berkesenian kan memang sebagai manusia ya, berusaha untuk memanusiakan manusia gitu. Dan kami melakukan ini gitu juga untuk membangun kualitas hidup lebih baik ke depannya bagi masyarakat sekitar, bagi anak cucu kita nanti. Jadi tujuan kita bukan hanya untuk makan hari ini gitu loh, tapi tujuan kita adalah bagaimana cucu kita nanti itu bisa hidup dengan kualitas hidup yang baik. Kita di Setiaris Art Space ada art space, ada laboratorinya juga. Kita ada laboratorium seni budaya yang menghasilkan majalah, kita menghasilkan artikel, menghasilkan analisa kesenian, pola-pola kebudayaan dan lain sebagainya. Kemarin juga udah keluar video tentang kertas daluang, kita juga ada konservasinya. Jadi kita ada laboratorium, kita ada lessonnya, kita ada kelas juga di sini untuk membangun minat dari anak-anak muda dari SMA 1, SMA 2, SMA 3, bahkan anak-anak yang lain dari anak-anak SMP, ataupun secara pribadi untuk datang ke sini, pengen belajar ngelukis, pengen belajar musik, pengen belajar dan lain sebagainya. Dan kita terbuka untuk itu. Kenapa kami tidak pilih-pilih orang gitu kan? Kenapa kami selalu menerima banyak orang untuk ya udah nggak apa-apa kalau gabung, oke aja, kita fine dengan itu. Karena apa? Ya yang jelas kami ingin membangun kualitas hidup yang lebih baik itu. Kayak gitu. Kami berusaha, sangat amat berusaha untuk menghilangkan rasa kita ini saingan, kita ini kita nggak pernah ada rasa kayak gitu. Siapapun yang mau bergabung dengan Setiaris Art Space, kami sangat terbuka. Siapapun yang pengen belajar kesenian atau berkebudayaan, kami sangat terbuka. Jadi kami nggak ngelihat latar belakangmu itu apa. Kalau kamu punya semangat belajar, ayo gabung bareng kita.
kita proses bersama-sama dan ayo kita bangun suatu mimpi biar nantinya masa depan kita lebih cerah lagi. Iya, artinya apakah hilirnya dari semua kegiatan berkesenian di sini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Luar biasa. Inilah teman-teman Setiaris Art Space, dan teman-teman tentunya gimana? Kamu baru tahu atau udah tahu? Dan buat teman-teman yang pengen tahu lagi hal-hal yang jarang diekspos, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Gani Yosef. See ya. Thank you.